Tema hari ini judulnya Kuasa Tuhan Melampaui Kepercayaan Dunia. Saya suka sekali dengan judul itu karena kepercayaan dunia yang tadinya mungkin tidak begitu relevan sekarang setelah bertahun-tahun berevolusi dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan. Yang mengerikan adalah beberapa dari pemahaman-pemahaman ini mulai masuk ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan juga pastinya. Dan yang juga mengerikan juga masuk ke dalam sebuah organisasi atau tatanan ibadah daripada sebuah gereja-gereja. Dan itu saya udah lihat, sudah nggak kaget lah, maksudnya terjadilah di mana-mana. Oke, ada ayat firman Tuhan yang kita akan baca nats hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1-6, saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, rohnya huruf kecil ya. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kalau ini bicara soal roh dan itunya huruf kecil, itu berbicara tentang perilaku manusia dan pemahaman yang dibuat sama manusia. Dan ya pastinya ada roh jahat di belakangnya pastinya yang kemudian ketika terjadi penolakan akan Kristus Yesus. Bapak Ibu pasti ingat juga di Yohanes 4 ketika dikatakan Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ingat ayat itu? Kalau dibaca ayat itu, roh dan kebenarannya, rohnya juga huruf kecil. Jadi penyembah yang adalah kehidupan manusia yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, di dalam identitasnya Dia, di dalam kehidupannya Dia berikan kepada Tuhan. Ya. Jadi itu yang perlu kita pahami karena rohnya huruf kecil. Di sini juga begitu. Jadi banyak pemahaman dunia yang kemudian dibuat sama manusia dan ada yang dibuat secara sadar, ada yang dibuat tanpa disadari, terjadi pergerakan, terjadi movement dan tiba-tiba terjadi isme-isme. Nanti kita mau lihatlah apa yang terjadi. Dan ketika terjadi yang namanya isme-isme ini, yang namanya misalnya hedonisme, relativisme dan lain sebagainya, itu kemudian terjadi sebuah prinsip dan akhirnya orang hidup di dalamnya. Yang mengerikan adalah kita selalu berpikir, saya nggak di situlah, saya juga tahulah saya kan anak Tuhan. Tanpa kita sadari kita lakukan itu. Karena iblis sangat pandai dalam hal ini dan dia pelan-pelan lakukan dalam hidupnya manusia. Dan itu yang perlu kita waspadai. Ingat, kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Itu sebabnya percuma kalau kita hanya mengerti itu, tapi kita nggak ngerti yang namanya kebenaran firman. Jadi gini, teller bank ketika dilatih untuk melihat uang palsu, dia akan dilatih untuk lihat uang yang benar. Dia akan dilatih berkali-kali untuk lihat uang yang benar, sampai-sampai kalau nanti ada yang palsu dia akan tahu. Nah itu sebabnya yang perlu kita pahami hari ini, belajarlah firman Tuhan, tekunilah firman Tuhan, makin kita mengerti kebenaran, kita akan tahu yang mana yang palsu. Dan seperti anak kecil, kita juga tahunya juga dulu saya juga mikir Batman sama Superman ada ya Bapak Ibu ya. Saya pernah bilang sama papa saya loh waktu saya masih kecil, saya mau pergi ke rumahnya Batman. Sampai saya besar baru saya tahu dia nggak ada gitu. Anak saya juga begitu. Dia pernah bilang sama saya, Mickey Mouse itu ada, Donald Duck itu ada gitu ya. Sampai satu hari salahnya waktu umur 3 tahun saya bawa dia ke Disneyland, ada rumahnya Minnie Mouse kan. Dia masuk ke rumahnya Minnie Mouse kan ada Minnie Mouse-nya di situ. Kalau di Disneyland itu karakternya nggak boleh ngomong, jadi cuman begini-begini aja kan. Kita masuk ke rumahnya Minnie Mouse, dia ngomong apa sama saya? Daddy, I told you, sih. Aku udah bilang, nih ada nih orangnya. Saya mau ngomong tuh dalamnya orang juga dia gak akan mau percaya lah. Terus dia foto, dia bangga banget pokoknya gitu. Nah waktu dia umur 8 tahun, saya gak pernah lupa. Dia tiba-tiba satu hari ngomong gini, iya ya Dad, aku sekarang baru sadar ternyata tuh semua bohongan. Terus dia ketawa sendiri, cekikikan sendiri. Kenapa dia sadar? Saya gak ngasih tahu. Ketika dia bertumbuh dewasa, ketika dia mengerti apa yang benar, lambat laun dia tahu mana yang bohong. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya Petrus bilang begini di 1 Petrus, dia bilang begini, bertumbuhlah di dalam kasih karunia, di 2 Petrus maksud saya. Supaya kamu tidak tersesat dan kamu tidak kehilangan pegangan. Bertumbuhlah di dalam Injil kasih karunia, gak ada Injil yang lain. Kita mau coba-coba pakai Injil-Injil yang lain yang kita buat-buat sendiri, yang manusia buat sendiri, bablas lagi nanti. Ya, hati-hati dengan hal seperti ini. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Setiap pribadi yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, firman menjelma jadi manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ini kembali bicara soal pribadi orangnya, ya, karena kita adalah manusia roh.
Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Makanya saya nggak heran, makin banyak pergerakan pemahaman dunia yang makin gencar di sana sini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu, Roh Kudus atau roh yang membangkitkan Kristus dari kematian tinggal di dalam kita, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Oke, sebelum saya lanjutkan, coba lihat sekarang 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan begini. Tetapi manusia duniawi, kita punya manusia duniawi loh. Jadi jangan baca ayat ini dengan konteks bahwa ini buat orang duniawi yang belum terima Yesus, bukan. Manusia duniawi saya tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai, kebenaran hanya dapat dinilai secara rohani. Nah itu sebabnya konteks daripada ayat ini adalah kalau saya tidak mengerti sesuatu itu bisa jadi kebodohan buat saya. Ketika saya tidak mengerti hal tertentu dalam aspek hidup ini, hal itu bisa jadi kebodohan buat saya. Saya pernah katakan di tempat ini saya nggak ngerti dunia lukisan, jadi bagi saya lukisan harga 1M bagi saya kebodohan. Karena saya nggak paham dunia lukisan. Terus teman saya bilang itu udah dibeli sama orang, saya makin kebodohan. Ngapain sih beli lukisan kayak gitu? Karena bagi saya jelek gitu loh. Karena saya nggak paham dunia lukisan, karena bagi saya tuh abstrak banget sampai dalam pikiran saya tumpahin cat ke kanvas juga bisa buat kayak begitu. Terus teman saya bilang, nggak bisa lah, kamu mesti lihat tuh goresan-goresannya ada artinya, saya makin plototin makin pusing. Saya nggak ngerti, saya tidak paham dunia lukisan. Saya mesti diajarin dulu, jadi apa? Sesuatu yang saya tidak pahami jadi kebodohan. Ya, jadi firman kalau kita nggak pahami jadi kebodohan. Kenapa? Karena gini, di kitab Yohanes ya Bapak Ibu, di kitab Yohanes dengan sangat jelas dikatakan Yesus sendiri mengatakan ada 7 akulah dia, 7 I ams. Akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur, akulah roti hidup, akulah terang dunia, aku adalah kebangkitan dan hidup. Di semua musim kehidupan kita, dia mengatakan identitasnya kepada setiap hidup manusia. Baru terima Yesus atau akan terima Yesus, dia katakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu masuk ke dalam prinsip ini, kamu akan masuk ke dalam pintu yang menuju kepada keselamatan. Itu awalnya, justification, ketika kita di dalam proses dibenarkan. Terima dia sebagai juru selamat. Hari ini, semua kita yang sudah terima Yesus, kita mengalami proses yang namanya pengudusan. Tiap hari kita dikuduskan, setiap hari kita sekolah kehidupan. Di dalam proses ini, di dalam hidup kita sehari-hari, dia menyatakan dirinya dalam 4 identitas. Tenang aja, aku akan cukupkan kebutuhanmu, takkan kekurangan kamu. Kenapa? Karena aku adalah gembala yang baik. Yang kedua, kamu akan manuver di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Tenang aja, aku terang dunia. Terangku akan aku terbitkan di dalammu. Kamu akan bisa manuver di dalam kegelapan dunia. Tenang aja, saya akan berikan kamu kekuatan dengan firmanku. Akulah roti hidup. Yang keempat, tenang aja, semua kebutuhanmu akan mengalir dengan sendirinya karena kamu melekat kepada pokok anggur dan kamu rantingnya. Akulah pokok anggur. Di dalam proses hidup kita hari ini ada 4 akulah dia yang dia sudah berikan kepada kita. Nanti di dalam proses kekekalan. Proses kita diglorifikasi, proses kemuliaan Tuhan di dalam kekekalan. Dia sudah jamin juga, dia katakan akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam semua musim hidup ini, dia sudah kasih tahu sama kita siapa dia bagi kita hari ini. Nah itu sebabnya kalau kita makin mengerti kebenaran demi kebenaran di setiap aspek musim hidup gitu ya. Kita akan lihat sesuatu yang salah, kita akan langsung dalam hati nggak benar nih. Dan kita akan lama-lama, enggak, saya nggak mau lakukan itu, walaupun sulit. Semua apa yang dunia tawarkan Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan daripada kita melakukan firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan gini, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan akulah adalah pintu yang menuju kepada keselamatan, pintunya sempit. Bak sebuah jalan yang sangat sempit, bahkan dikatakan di Matius 7, ketika kamu masuk ke dalam pintu itu, kamu akan masuk ke dalam sebuah jalan yang menuju kepada kehidupan, jalannya sempit.
Jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan yang menuju kepada kehidupan, di tengah-tengahnya kamu akan menemukan kebenaran. Masalahnya pintunya sempit, tidak populer untuk dilakukan. Makanya banyak orang yang tidak mau masuk ke situ, makanya banyak orang lebih memilih jalan yang lebar katanya. Kenapa? Karena jalan yang lebar lebih gampang untuk dilakukan di dalam logika manusia. Contoh sederhana, manusia punya kecenderungan untuk sangat gampang ya silent treatment orang lain. Saya nggak suka sama dia. Saya nggak katakan kalau orang toksik berarti kita harus deket-deket, ya enggak. Banyak orang toksik dan kita harus juga punya hikmat dan kita juga harus tahu bahwa oh ya udah saya jaga jarak sama dia. Tidak berarti kita mendiamkan orang itu dan kita, saya nggak tahu istilah Surabaya, kalau istilah Jakarta jadi jutekin gitu loh, di bad mood gitu. Kalau ketemu dia pokoknya buang muka semaksimal mungkin gitu. Nggak gitu juga, Yesus nggak begitu. What would Jesus do? Nggak begitu juga. Tapi itu adalah kecenderungan yang sangat mudah untuk dilakukan. Udahlah, saya kalau ketemu dia silent treatment pokoknya. Lebih mudah begitu. Lebih mudah saya sakit hati daripada saya ngampunin dia. Lebih mudah saya diemin dia daripada melakukan firman Tuhan yang katakan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayo. Nggak gampang itu. Terus kemudian saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya. Berarti saya kalau mengasihi orang itu berdasarkan kasih Yesus kepada saya, bukan kasihnya dia kepada saya. Itu sebabnya jalannya sempit. Itu sebabnya melakukan firman tidak populer di awal. Makanya ketika iblis lihat celah-celah ini, dia kasih pemahaman-pemahaman dunia kepada kita. Sehingga memang itu tampaknya seperti jalan raya. Makanya firman Tuhan dikatakan di Matius 7, banyak orang memilih jalan yang lebar yang menuju kepada kebinasaan. Karena di awal, di dalam pikiran mereka lebih mudah kalau saya lakukan itu. Sekali lagi, kembali ke 1 Korintus 2 ayat 14. Kalau kita ngerti kebenaran itu kebenaran firman tidak lagi jadi kebodohan. Pintu sempit tidak lagi jadi kebodohan. Pintu sempit walaupun sulit dilakukan di awal tidak menjadi kebodohan. Saya punya teman ya di Jakarta, seorang pengusaha lah. Pengusaha di sebuah dunia yang saya nggak usah sebutin dah. Dia terima Yesus, oke? Dia terima Yesus, kemudian dia harus melakukan banyak hal yang akhirnya mementahkan apa yang dia biasa lakukan di dalam dunia usahanya dia. Yang terjadi adalah dia bangkrut. Dia bangkrut sampai sebangkrut-bangkrutnya. Sekarang udah mulai naik lagi. Nah, udah mulai usaha yang lain. Nah, waktu kemudian dia hari ini sudah mulai oke kembali. Dia bilang gini sama saya, penghasilan saya dibanding yang dulu jauhnya luar biasa. Jauh lebih sedikit maksudnya. Tetapi tidak ada yang bisa gantikan damai sejahtera yang aku terima hari ini. Aku tidak akan ganti apapun untuk kembali ke masa laluku. Dan bagi aku punya uang sebanyak itu di masa lalu udah bukan prioritas dalam hidupku lagi. Karena aku menemukan sesuatu kebenaran yang luar biasa di dalam sini. Terus dia bilang gini sama saya, dulu Bill kalau aku disuruh lakukan ini pasti ini jadi kebodohan buat saya. Ngapain itu dulu bahasanya dia. Hari ini dia bilang setelah saya mengerti kebenaran tidak lagi jadi kebodohan. Jadi hati-hati ya, itu sebabnya isi hidupmu dengan firman, ya makanya saya bawel banget sama jemaat, isi hidupmu dengan saat teduh setiap hari, matikan notifikasi HP-mu kalau engkau harus baca saat teduh atau harus nonton saat teduh pagi hari di HP-mu, matikan notifikasimu, saat teduhlah sama Tuhan, isi hidupmu dengan kebenaran firman tiap hari. Tiap hari, itu udah gak bisa diganggu gugat udah. Karena setiap hari kita juga harus makan makanan jasmani. Setiap hari kita juga harus makan makanan rohani. Setiap hari. Ya. Oke, kalau kita mengerti ini, ya kita juga mengerti bahwa ini yang firman Tuhan katakan yang sangat jelas di Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Lihat apa yang firman Tuhan lakukan buat hidup kita. Ibrani 4 ayat 12 katakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh. Coba katakan sama-sama saya jiwa dan roh 2, 3. Jiwa dan roh gini. Firman itu menusuk sampai memisahkan jiwa sama roh. Itu maksudnya adalah ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, yang lahir baru kan rohnya. Dan semua apapun atribut nilai sorgawi itu Roh Kudus taruhnya di dalam situ. Jadi rohnya kita itu sudah lahir baru, sepertiga daripada kita lahir baru. Jiwa kita belum, jiwa kita masih in progress, masih sekolah kehidupan.
masih ada kecenderungan dosa dari masa lalu. Hukuman dosanya sudah dihapus di kayu salib, tapi kuasa dosa masih berseliweran di dunia ini. Jiwa ini masih bergumul sama itu. Di dalam jiwa ada pikiran, di dalam jiwa ada keputusan, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan. Nah, seringkali perasaan kita mengecoh kita, emosi kita mengecoh kita. Itu sebabnya firman mengatakan bahwa ketika engkau baca firman, firman itu akan membelah antara jiwa sama roh. Antara emosi kamu yang bisa mencelakakan dirimu sama kebenaran firman yang ada di dalam roh. Artinya adalah, kalau kita baca ini, dikatakan sendi-sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ia sanggup membedakan pertimbangan. Bapak Ibu, arti kata di dalam bahasa Yunani. Ya, di dalam bahasa Yunani. Kalau kita terusin di ayat yang berikutnya ya, ayat 13. Di sini ada sebuah kata, yaitu kata terbuka. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kata terbuka di situ, itu adalah trakelizo. Trakelizo itu adalah orang kayak dibelek sini nih, lehernya. Dibuka semuanya, dioperasi. Jadi artinya, kitab Ibrani yang sampai hari ini kita masih belum tahu siapa yang menulis kitab Ibrani, ada kemungkinan Paulus. Dia lagi ngasih tahu sama kita bahwa kalau kita baca firman, masuk ke level yang lebih dalam lagi, biarkan firman baca kita. Seringkali kita baca firman, kita bilang gini, tiba-tiba kayak ada teguran dalam sini kita gini, enggak. Jangan masuk ke ranah itu deh. Saya mau baca yang saya perlu-perlu aja. Nggak bisa. Itu saatnya ketika firman lagi membedah kita, dan lagi ngasih tahu karena firman itu cermin sebenarnya. Dan seringkali ketika firman lagi baca kita nolak, enggak. Jangan masuk ke ranah situ. Enggak. Saya udah gak ngomongan sama itu orang. Saya udah tentukan saya tidak akan lepaskan pengampunan buat dia. Enggak, jangan masuk ke situ. Terlalu sensitif. Tiba-tiba baca lagi. Enggak. Itu bapak yang jahat buat saya. Saya bertumbuh sama bapak yang jahat. Dia juga udah meninggal. Enggak. Udah. Firman Tuhan bilang, ampuni nak. Enggak. Udah. Jangan ngomong ke situ. Ngomong yang lain aja. Toh juga saya hidupnya baik-baik aja kan sekarang. Banyak loh. Firman ngomong sama kita. Terus kita bilang, enggak, ntar dulu. Apaan? Tinggalin selingkuhanku? Nah, enggak. Ntar dulu. Tinggalin pacarku selama ini yang udah sayang banget sama aku. Terus firman Tuhan bilang, iya, tapi kenapa kamu lakukan seks bebas? Enggak, ntar dulu. Enggak apa-apa juga kan juga hati-hati, ntar juga minta ampun. Banyak setiap hari orang bilang sama firman Tuhan, enggak mau nanti. Karena firman sebenarnya itu lagi membedah manusia dan kita semuanya telanjang di depan itu. Nah, kalau kita nggak mau seperti ini, kalau kita nggak mau mengerti kebenaran memerdekakan kita, akhirnya kebenaran tidak lagi jadi kebodohan, sangat sulit untuk akhirnya menentang semua kepercayaan dunia sesuai topik hari ini. Oke, yang pertama, saya nggak punya banyak waktu, mudah-mudahan bisa saya kasih 5 aja lah ya, mudah-mudahan ada waktunya. Yang pertama itu namanya pragmatisme. Pragmatisme itu adalah sesuatu yang sebenarnya banyak orang melakukan itu tanpa disadari. Coba baca dulu Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pragmatisme itu adalah sesuatu pemahaman yang adalah melakukan tindakan dan percaya sama tindakan itu karena sudah menghasilkan sebuah keberhasilan di masa yang lalu. Jadi pragmatisme yang kita perlu pahami adalah sebuah kebaikan belum tentu benar. Biasanya kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun terus kemudian kita pikir udah memang begitu jalannya, itu pragmatisme. Biasanya ketika turun-temurun kepada anak-anaknya, akhirnya anak-anaknya juga lakukan apa yang orang tuanya lakukan dan merasa bahwa keberhasilan orang tua saya, walaupun caranya begini misalnya dalam dunia usaha, itu cara yang benar. Baik, belum tentu benar. Benar pasti bawa kebaikan. Saya tadi mendarat jam 1:30 di Juanda. Kalau tadi saya terbang dari Jakarta mau menuju ke Juanda, saya harus terbang ke timur atau ke barat. Nggak tahu peta ya.
Dari Jakarta mau ke Surabaya. Yang benar terbangnya ke timur atau ke barat? Ke timur ya. Kalau tadi saya ngomong gini di airport, nggak mau ke timur. Kenapa Pak? Habisnya kalau ke timur banyak turbulensi, nggak enak terbangnya ke sana. Terbang ke barat aja. Karena kalau ke timur itu nggak enak dan nggak baik. Sampai tujuan nggak? Nggak sampai tujuan, saya sampai Medan hari ini. Tapi ketika saya katakan gini, walaupun jalannya nggak baik, tapi saya tetap akan menempuh jalan itu. Sampai tujuan nggak? Sampai. Jadi di dalam sebuah kebaikan belum tentu benar. Di dalam sebuah kebenaran pasti bawa kebaikan karena kita sampai tujuan. Itu pragmatisme. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Contohnya apa Pak? Oke, contohnya gini. Yang ketika sudah masuk ke dalam, sebelum saya bahas itu saya bahas saya dulu deh gini. Saya waktu sakit ya, waktu saya kena cancer, salah satu teguran Tuhan yang paling keras dalam hidup saya adalah cara pola hidup saya. Saya dari tahun 2003, saya pola hidup sehat saya tuh agak ekstrim memang. Saya makan nasi merah, saya nggak makan gorengan, saya jaga makan lah, clean eating lah. Saya nge-gym 5 kali seminggu, bahkan saya ngelatih orang. Dan saya kalau latih free ya, tapi jangan telepon saya minta dilatih ya hari ini. Saya udah gak punya waktu, dulu. I train for free. Saya sampai train kepolisian, ada teman-teman dari Kapolres Jakarta Pusat, waktu itu dari Kapolda juga, dari Polda Metro Jaya. Itu banyak banget teman-teman polisi yang saya train free. Cerita suksesnya nih ya, ada 2 orang datang ke saya, yang satu gemuk banget, yang satu cungkring kecil banget gitu ya. Datangnya dua nih, temenan, sahabatan gitu. Terus datang ke gym terus ngomong gini, Kak saya mau latihan sama kakak, saya dalam hati gini, gue ngelihat orang kayak lu udah banyak banget di dalam hidup saya. Cuma nanya doang besoknya gak datang. Jadi saya jawabnya seperlunya. Ya mau latihan, ya udah datang aja besok lagi. Mereka datang besok. Saya tetap meragukan, besok juga gak datang. Mereka datang lagi. Mereka datang 1,5 tahun sama saya. Mereka belajar cara makan, mereka minta dilatih sama saya. Yang gemuk bilang gini, saya perlu turun 20 kilo Kak. Karena saya pengen jadi pilot, mau masuk sekolah pilot gak boleh katanya. Kegemukan, kokpitnya gak muat katanya. Yang kurus cungkring gitu ya, kurus banget datang ke saya bilang ini, aku pengen ikutan kompetisi Elmen Kak. Karena aku pengen banget jadi buff gitu ya. Bener mau? Oke. Saya kasih cara makan. Saya latih mereka 1,5 tahun, 5 kali seminggu. Intens. Yang 20 kilo treadmill dulu setengah jam. Sampai udah selesai, oke ngangkat sekarang gitu. Kan mau kurus. Bapak Ibu yang mau jadi pilot, hari ini sekarang jadi kaptennya Batik Air. Dia jadi kapten Batik Air, dia dipindahin ke Batik Air Malaysia baru aja. Yang badannya cungkring kurus, juara 2 elemen. Dalam hitungan 1,5 tahun. Jadi waktu saya lihat itu, terus pola hidup saya udah ngerti lah. Saya tahu, dan saya juga tahu kalau PT-nya abal-abal gitu ya. Saya ajak ngobrol sebentar, ini nggak ngerti apa-apa nih orang gitu. Jadi saya akhirnya mengerti dan akhirnya tanpa saya sadari, saya sombong di dalam sini. Bayangin body fat saya 9%. Sampai teman saya bilang, lu turunin 2 lagi ikutan kompetisi, Bil, gak mau gue. Gue gak suka itu kompetisi, ngapain gitu. Tapi saya mau berikan itu kepada orang lain. Nah yang terjadi adalah karena terlalu percaya diri, istri saya bilang ini, waktu itu udah umur di atas 40, ayo cek darah. Enggak, karena memang saya takut jarum. Jadi gak mau cek darah, sampai-sampai saya ngelesnya ngomongnya gini, udahlah darah Kristus menyucikan lah, udahlah gak usah cek darah lah. Nah akhirnya saya kanker darah toh, Bapak Ibu sudah tahu kisah saya. Saya kena kanker darah, saya kena deodoran masuk. Kalau saya ngelatih orang tuh kan saya tiap hari pakai deodoran, masuk bercampur sama darah kimianya, gubrak di kamar mandi, udahlah sakit. Waktu saya lagi pegangin salang kemo ya, ini yang salah satu pertobatan saya tuh Tuhan Yesus ngomong begini sama saya. Bill, selama ini ya kamu berdoa buat segala sesuatu. Tapi kamu begitu percaya diri sama kekuatan kamu sendiri, kamu gak berdoa buat kesehatan kamu. Karena kamu udah percaya diri, kamu pikir kamu clean eating, kamu makannya ini, terus kamu olahraga, kamu udah aman-aman aja. Dan memang saya gak pernah sakit. Bayangin, belasan tahun gak pernah flu. Kalau flu cuma gejala-gejala doang, gak pernah sakit. Tiba-tiba gak pernah masuk rumah sakit juga, tiba-tiba masuk rumah sakitnya cancer, langsung divonis mati lagi. Kan ngeri banget kan. Nah di situ malam-malam Tuhan bilang gini, pola hidup sehat itu hanya membuat badan kamu fit. Kesehatan datang dari saya.
Saya nangis, saya bertobat di situ. Betul Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Itu pragmatisme. Itu contoh pragmatisme. Jadi apa yang saya lakukan yang saya pikir berhasil, itu kebenaran. Tanpa saya sadari. Contoh yang masuk ke dalam ranah gereja, contoh ya. Ada satu kelompok, ada satu perkumpulan anak muda lah di hari Sabtu. Dan anak muda hari Sabtu kalau ibadah di daerah Jakarta itu kalau sampai 450 yang datang itu berarti banyak banget. Dan gerejanya gak gede loh. Gerejanya bukan seperti Betani gini, gerejanya gereja kecil, gereja ruko. Jadi bisa bayangin 450 ada di dalam sebuah ruangan yang kecil itu betul-betul sumpek banget. Dan kalau datang itu gembira hati saya karena wow dari mana nih anak-anak muda. Satu hari setelah berapa bulan hampir setengah tahun lah ya saya udah gak ke sana. Saya datang lagi, saya kaget karena tiba-tiba gembala sidangnya ada di situ. Biasanya dia gak pernah datang. Terus saya lihat juga anak-anaknya tinggal ya 8 apa 10 gitu. Kaget saya, lah ini mana nih ratusan anak-anak ini gitu. Terus dalam hati saya, oh mungkin lagi retreat kali ya. Tapi kok gembala sidangnya ada di sini gitu. Biasanya dia gak pernah datang. Saya duduk sebelah dia lah. Dia suruh saya duduk sebelahnya. Lagi tengah-tengah praise and worship. Dia bisikin saya, Pak Billy. Lagi praise and worship kan. Saya lagi adakan pembersihan Pak. Aduh pembersihan apaan sih Pak? Dalam hati. Iya Pak, saya gak suka tuh lagu-lagu yang iramanya rock di sini. Jadi saya udah kasih tahu sama mereka yang gak suka silakan pergi dari sini. Saya ngeliatin dia, serius loh. Tapi saya kan gak mau ngomong lah, males kan. Ntar jadi debat kusir di situ. Udahlah biarin aja. Udah selesai khotbah, saya pulang. Mulailah beberapa dari mereka datang ke saya, ngeluh dan lain sebagainya. Kira-kira 2-3 bulan setelah itu, gembala sidangnya minta ketemu saya. Dia datang ke kantor, ini kejadian udah lama sih ya. Terus dia bilang gini, Pak saya lakukan kesalahan besar ya Pak. Iya. Terus saya bilang gini, dari mana Bapak bisa bilang musik rock tuh musik setan? Bapak kalau suruh anak-anak muda nyanyi lagu himne, ya kaburlah mereka dari hari Sabtu Pak. Mereka udah banyak tekanan di luar. Mereka datang ke gereja dihakimi sama Bapak. Emangnya mereka datang ke dalam mereka nyanyi lagu Metallica kan enggak. Terus saya mulai ngomong gini, Pak saya ini anak rock loh. Saya besar sama heavy metal Pak. Adik saya di antara saya sama adik saya Jesse itu punya 10.000 CD di kamarnya. Dan kita tuh tahu musik, kita belajar musik, kita dengerin 60, 70, 80 musik. Terus saya ngomong gini, Bapak pernah dengar band namanya Iron Maiden enggak? Iya. Bapak tahu nggak? Kelihatannya kayak setan kan Pak. Itu semua liriknya tentang perang. Bapak tahu nggak? Drummernya tuh lahir baru Pak. Hah? Iya. Makanya Pak itu stigma kan? Iya. Bapak tahu Alice Cooper, penyanyi rock, udah terima Yesus Pak. Bapak tahu salah satu personel dari ini saya sebutin satu-satu. Pak, musik kalau liriknya dikasih sama setan jadi musiknya iblis. Bukan iramanya Pak. Berapa waktu yang lalu Katy Perry datang ke Jakarta. Semua ibu-ibu nganterin anaknya ke Sentul Convention. Saya bilang gini, itu liriknya setengahnya seks semua. Karena gak mikir, karena dipikir oh kemasannya pop lagunya. Stigma kan? Ini yang saya bilang, ini pragmatisme tanpa disadari, gak belajar kebenarannya doang, bablas akhirnya. Bapak Ibu, gereja itu yang dari 450 anak muda, yang gara-gara 450 itu, jemaat ibadah raya jadi rame. Karena mereka bawa orang tuanya ke sana. Hari ini, gereja itu tutup. Anak mudanya yang tadi saya katakan tinggal 10, tinggal 8, lama-lama habis tutup. Tutup ibadahnya. Ibadah rayanya hari ini juga tutup. Saya kemarin lewatin gereja, udah gak ada gerejanya. Sedih toh. Makanya hati-hati dengan hal ini. Itu caranya iblis masuk gitu loh. Oke, yang kedua sama yang ketiga agak-agak mirip. Yang kedua namanya materialisme, yang ketiga namanya hedonisme. Materialisme itu pemahaman yang selalu berkutat kepada barang, hedonisme kepada gaya hidup yang menyenangkan. Jadi hati-hati loh dengan hal ini ya. Saya kasih ayatnya ya. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 dan 20. Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Alkitab lagi ngasih tahu sama kita, jangan sampai punya hobi, sampai mendewakan hobi itu. Bahkan barang-barang itu. Bahkan 1 Timotius 6 ayat 7 mengatakan begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita keluar dari rahim ibu, semuanya kita telanjang gak pakai baju. Atau ada yang berani kasih kesan? Enggak Pak, kecuali saya. Saya keluar dari rahim ibu saya udah pakaian lengkap. Enggak ada, enggak mungkin, menjerit susternya. Di saat kita dipanggil pulang sama Tuhan, di dua momen ini nanti dipanggil pulang sama Tuhan, jenazahnya pun dimandikan, dikasih baju lagi toh. Jadi waktu datang dikasih baju, waktu pulang dikasih baju. Waktu pulang dikasih baju ada di peti mati, bisa komplain sama baju yang dikasih? Enggak bisa. Lagi orang pada datang gitu kan. Kita di peti mati, terus tiba-tiba ada pada liatin, terus tangannya kita pegang, tolong bilangin sama keluargaku, jangan pakai jas ini, aku gak suka, terus tutup mata lagi, menjerit lah. Orang yang lagi datang ke sana, ke rumah duka. Gak bisa, di dalam 2 momen ini kita gak berdaya. Jadi Alkitab lagi kasih tahu sama kita, jangan sampai materi menjadi Tuhan atas hidupmu. Hal kecil bahaya loh. Ada seorang ibu baru pulang dari gereja sama saya. Tasnya ketumpahan minuman. Dan ketumpahan minuman ini bukan ketumpahan sesuatu yang gak bisa dibersihin. Dia ngamuk-ngamuk sama waiternya di depan saya. Sampai saya tahu lah itu tas mahal. Maksud saya gini loh, sampai segitunya hidupmu gak jadi kesaksian buat orang itu. Gara-gara apa? Materi. Saya tahu lah itu kelalaian dia. Dia juga gak sengaja gitu loh. Itu hal-hal seperti begitu, yuk kita lihat diri kita. Saya gak katakan kita gak boleh punya barang ya. Gak boleh koleksi barang bahkan. Saya punya koleksi pesawat terbang loh. 450 pesawat terbang. Mainan, jangan kaget ya. Ya kaya banget ya Mbak Tuhan. Mainan. Diecast, karena saya suka pesawat terbang kan. Nah, 3 tahun lalu, sekarang 2006, 2003 lah, 2023. Saya berhenti koleksi itu. Karena tiba-tiba saya sadar, Tuhan ini tiap bulan udah jadi kayak Tuhan bagi saya nih. Karena saya tiap bulan harus beli lagi dan saya tidak mau ketinggalan pokoknya. Saya ngumpulin maskapai Indonesia. Dan saya salah satu kolektor terlengkap. Sekarang hari ini saya udah mulai packing semuanya. Udah beberapa udah dijual. Bahkan saya kasih orang. Berat, oh iya jelas berat. Tapi saya bilang gini sama diri saya gak mau. Saya tidak mau dikuasai sama barang. Kita pasti punya lah kesukaan-kesukaan barang. Gak salah loh ya. Mau beli barang mahal juga gak salah. Tapi jangan sampai pikirannya ke situ. Dan akhirnya pelan-pelan iblis menggunakan hal-hal ini. Akhirnya jadi Tuhan atas hidup kita. Hedonisme itu 11-12 sama materi. Itu adalah ketika pola hidup kita mengejar yang namanya kesenangan dan kenyamanan, dan itu jadi Tuhan atas hidup kita. 1 Timotius 6 ayat 5-6 mengatakan begini. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. 1 Timotius 6 ayat 5. Dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah adalah suatu sumber apa? Keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Beberapa hari lalu ya, ini masih fresh news banget. Saya baru dengar sebuah berita lah dari seorang teman yang bekas menjadi koordinator di sebuah gereja. Dan karena gereja ini ya relatif cukup besar, dia mengepalai sebuah cabang lah dari gereja itu. Satu hari cabang itu mulai bertumbuh, akhirnya menjadi 150 orang di dalamnya. Dia bilang sama saya, memang setelah berapa tahun udah sepertinya mandek di angka itu. Bagi gereja lain itu angka besar. Itu angka yang lumayan bahkan. Satu hari pengurus gereja datang ke beliau bilang begini. Dan ini orang adalah pengusaha teman saya, dia ngomong gini. Kok gak nambah-nambah ya jemaatnya? Setelah kita evaluasi mendingan kita tutup aja ya. Gak untung nih kalau jemaatnya segini. Orang itu bilang gini sama pengurusnya. Kalau mau untung Pak, buka usaha aja. Kenapa Bapak ngelihatnya dari keuntungan? Ini jiwa loh Pak. Bapak Ibu, cabang itu ditutup. Dilebur ke pusat lah katanya dia. Dia keluar dari gereja.
Dan bahkan sempat beberapa saat tidak ke gereja. Jadi itu yang terjadi. Dan itu kalau saya dengar hal-hal kayak gitu, saya gak kaget sih. Ironisnya gak kaget. Karena udah menyusup ke dalam kehidupan orang-orang percaya. Pokoknya gak buat nyaman udah. Makanya banyak orang stres. Makanya ketika teman saya yang di tanggal 25 gajinya habis, dia nangis-nangis ke saya mikir dia minta duit. Dia bilang gini, gue gak minta uang. Gue nangis karena gue lagi lihat kebesaran Tuhan Bill sama hidup gue. Dia bilang gitu. Gajinya habis loh. Karena dia teman dekat jadi saya pikir dia minta uang. Dia bilang enggak. Lo tahu gak Bill, dari tanggal 25 sampai awal bulan depan gue makan paling enak. Dia bilang gitu. Kok bisa? Ada aja yang bawa gue pergi makan. Ada aja yang ngirimin makanan. Kadang-kadang gue disuruh jadi WL padahal gue gak bisa nyanyi. Dia bilang gitu. Kan gue dapat PK. Jadi dari tanggal 25 sampai awal bulan depan itu gue makan paling enak. Dia bilang gitu. Nanti udah tanggal 1 udah gajian lagi, gue biasa lagi makannya. Jadi dia bilang gini, gue nih lagi nangis bukan karena minta duit. Gue lagi nangis ini karena gue lagi terharu sama apa lagi nih Tuhan mau buat dalam hidup gue. Dia bilang gitu. Nangis ngomongnya. Gak lama setelah dia ngomong itu, saya punya teman juga yang juga ke gereja. Dan orang ini sangat kaya. Punya apartemen, punya rumah di mana-mana. Dia loncat dari apartemennya bunuh diri. Sekarang saya mau tanya yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Karena hatinya kaya. Itu sebabnya ya, pemahaman dunia, sebuah kebohongan iblis, disusupi pelan-pelan. Gak jadi jaminan kita datang ke ibadah. Kalau kita gak pernah mau mengerti yang namanya kebenaran. Pelan-pelan orang-orang seperti begini gak pernah puas hidupnya. Dia kejar kesenangan, dia kejar yang lain-lain dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat namanya relativisme. Ayatnya di Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Relativisme itu adalah ketika rame-rame dibilang benar, jadi benar. Ngeri ya? Ketika rame-rame dibilang benar, jadi benar. Anak saya yang pertama waktu dia pergi kuliah, dia pernah dicibir lah, diejek sama teman-temannya. Karena teman-temannya ngomong gini, karena semua mereka lakukan hal yang sama. Kenapa kamu gak tinggal aja sama pacar kamu satu tempat? Memudahkan kamu untuk bayar rentnya bisa bareng-bareng dan kamu punya partner seks yang aman, katanya mereka aman. Kan cuma satu orang aja, udah kayak suami istri, dia bilang gitu. Ntar kalau lu bosan kan lu dengan nikah, lu tinggal buang dia, aman, cari yang lain. Itu dilakukan rame-rame sampai itu menjadi sebuah nilai kebenaran. Bahkan anak saya ngelawan arus, dicibir, diejek sama teman-temannya. Dan ketika dia bilang enggak, saya enggak akan pernah lakukan itu, dia bilang itu. Terus ditanya, emang kenapa? Lo jangan sok Kristen deh gitu. Itu terjadi. Itu terjadi di Gen Z. Kenapa? Relativisme, rame-rame dilakukan, dianggap benar. Dan ini loh pemahaman seperti begini ya, yang disusupi sama iblis. Makanya rame-rame lakukan zina yang adalah perkawinan sesama jenis, merontokkan sebuah nilai negara. Bahkan diberikan undang-undangnya sama negara, bahwa perkawinan sesama jenis disahkan. Sekarang udah deket ke Indonesia, udah di Taiwan udah ada, Australia udah ada. Mengucap syukurlah Indonesia gak akan pernah tembus. Karena kita ada NU sama MUI, gak akan pernah tembus Indonesia. Tapi negara-negara lain tembus semua. Satu-satu, gugur satu-satu. Kenapa? Dibuat undang-undangnya. Karena rame-rame lakukan, dianggap benar. Dan yang terakhir namanya sekularisme. Dan ini juga mulai menyusup ke dalam ranah gereja. Roma 1 ayat 28 mengatakan, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan, mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sekularisme itu artinya memilah-milah Tuhan. Makanya saya paling gak setuju ya, kalau orang katakan hari kudus itu hari Minggu. Hari Senin sampai hari Jumat itu hari kerja. Gak bisa. Hari Senin, hari Minggu maksud saya, adalah hari kudus di gedung gereja. Hari Senin sampai hari Jumat, hari kudus di tempat pekerjaan kita. Jadi berarti setiap hari hari kudus. Setiap hari hari ibadah. Dengan format yang beda-beda. Kalau enggak, kita bilang apa? Oh ibadah hari Minggu aja, selesai udah. Selesai, doa berkat disampaikan, kita keluar dari tempat ini, ibadah udah selesai. Nggak bisa, itu namanya sekularisme. Dan tanpa disadari masuk ke dalam diri orang-orang Kristen. Akhirnya, orang yang akhirnya masuk ke dalam kepekerjaan dia di hari Senin, yang dia kejar adalah bukan rencana Tuhan dalam hidupnya untuk menggarami tempat itu.
Yang terjadi adalah dia masuk ke tempatnya di hari Senin. Dia sudah merasa bahwa ini tempat sekuler, ini tempat pekerjaan, dia seenaknya, dia curi waktu, dia akhirnya sembarangan bekerjanya, yang dikejar cuma gaji. Itu sebabnya timbul frasa-frasa I hate Monday. Orang yang mengejar rencana Tuhan dalam hidupnya, ketika hari Senin tiba dia akan katakan apa? I love Monday. Karena setiap hari adalah hari ibadah. Hati-hati dengan yang namanya sekularisme. Makanya saya udah katakan juga berkali-kali, kalau orang tanya pelayananmu di mana? Kalau engkau full time di Bethany, sebut Bethany. Kalau engkau full time sebagai teller bank, bilang aja, saya teller bank Pak, pelayanan saya. Karena dimanapun Tuhan tempatkan saya jadi garam dan terang Tuhan di sana. Oh saya pilot, saya lawyer, saya OB Pak, saya supir Grab Pak. Itu pelayanan saya. Saya punya teman supir Grab di Jakarta, yang sudah memenangkan puluhan jiwa di mobilnya. Saya bilang sama dia, hebat ya orang kayak lu ya. Ada ya karunia seperti begitu ya. Semua orang diajakin ngobrol sama dia, ketawa-ketawa. Ada yang nyantol, ada yang enggak. Di follow up loh sama dia. Di WhatsAppin sama dia kalau boleh. Jadi puluhan, yang terima Yesus itu puluhan. Di mobilnya dia. Selalu dia siapin Alkitab kecil. Nanti kalau misalnya orang itu berkenan dikasih sama dia. Kerjanya menginjil. Pelayanannya apa? Sebut tempat di mana engkau full time. Itulah tempat pelayananmu yang luar biasa. Jangan pilah-pilah Tuhan. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di rumah saya, Tuhan ada dimanapun saya berada. Karena Roh Kudus tinggal di dalam sini. Karena saya adalah bait Tuhan. Dimanapun saya berada, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Itulah sekularisme, jadi hati-hati dengan hal ini. Ya. Ini 5 saja yang penting, saya percaya Tuhan kita lebih besar daripada hal-hal ini. Jangan mau dibohongi iblis. Ya, tularkan ini kepada anak-anakmu, karena ini berseliweran di mana-mana udah. Jadi sekali lagi, jangan mau dibohongin, jangan sampai kita berpikir seperti itu, karena iblis sangat pandai, dia pelan-pelan akan menyusupi kehidupan kita, apalagi generasi yang berikutnya, dan penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Karena kalau kita penuhi dengan firman Tuhan, kita akan tahu mana yang benar, mana yang palsu. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.